Selamat datang di seri 6 pembelajaran mendalam. Kali ini kita akan belajar penemuan melalui generalisasi. Penemuan melalui generalisasi dimulai dengan temuan dari contoh-contoh, kemudian temuan tersebut dibawa digeneralisasi atau diperumum ke dunia simbol. Salah satu manfaat dari generalisasi adalah menemukan rumus volume balok. Sebelum menemukan rumus tersebut, peserta didik diajak untuk mengaitkan konsep volume dalam matematika dengan kehidupan sehari-hari melalui pertanyaan nomor 1. Balok dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti kotak atau kardus. Misalkan dalam kotak tertulis volumenya 2 meter kubik, menurut kalian apa makna dari volume tersebut? Selanjutnya, peserta didik diperkenalkan dengan balok satuan, yaitu balok yang memiliki panjang, lebar, tinggi yang sama, satu satuan dan volumenya satu satuan kubik, seperti pada gambar di samping. Alangkah baiknya pada proses pembelajaran, guru memperlihatkan melalui alat peraga benda konkret mengenai balok satuan tersebut. Kedua, kita menentukan volume dari suatu balok besar seperti pada gambar di samping dengan cara mengisinya menggunakan balok satuan. Tentunya, banyak balok satuan yang digunakan untuk memenuhi balok yang besar tadi sama dengan volume dari balok besar tadi. Mengapa? Karena volume dari satu balok satuan sama dengan satu satuan kubik. Misalkan banyak balok satuan yang diperlukan untuk memenuhi balok besar di samping adalah 60, kemudian kita tahu bahwa volume satu balok satuan sama dengan satu satuan kubik, maka volume balok besar tersebut adalah tentunya peserta didik akan menuliskan atau menjawab 60 satuan kubik. Pengalaman tersebut dimanfaatkan untuk mengisi tabel berikut. Di samping kiri itu ada suatu balok besar dengan ukuran tertentu, kemudian peserta didik diajak untuk mengisi berapa panjangnya, lebar, dan tingginya, kemudian peserta didik menentukan banyak balok satuan yang digunakan untuk memenuhi balok yang besar tadi, bukan menggunakan alat peraga benda konkret, tetapi secara visual diilustrasikan atau diperagakan menggunakan video YouTube. Jadi peserta didik nanti menonton video YouTube tersebut, kemudian mengisi banyak balok satuan yang digunakan. Tentunya banyak balok satuan tadi akan sama dengan volume dari balok yang besar tadi. Kemudian peserta didik mengisi volume tersebut pada kolom yang terakhir pada tabel. Ini adalah cuplikan dari lembar kerja yang digunakan untuk membimbing peserta didik menemukan rumus volume dari balok. Begitu pula ada balok yang kedua dengan ukuran tertentu, sama seperti sebelumnya mengisi panjang, lebar, tinggi, kemudian menentukan banyak balok satuan yang digunakan untuk memenuhi balok yang kedua ini melalui video YouTube. Kemudian tentunya siswa mengisi volume berdasarkan pengetahuan bahwa volume satu balok satuan sama dengan satu satuan kubik. Jadi selesailah dua tabel ini, kemudian ada pembimbingan melalui kalimat berikutnya. Perhatikan ukuran panjang, lebar, tinggi, dan volume dari balok satu. Apakah volumenya dapat diperoleh dari ukurannya? Bagaimana hubungan P, L, T terhadap V, yaitu volumenya? Tentunya di sini peserta didik akan melakukan pendugaan atau konjektur. Sebagai contoh, kita kembali ke slide yang berikutnya. Peserta didik di sini mengisi panjangnya 5, lebarnya 3, tingginya 4. Kemudian dari video dia tahu bahwa banyak balok satuannya 60. Kemudian dia mengisi volumenya 60 satuan kubik. Maka peserta didik melihat panjang 5, lebar 3, 4. Kalau dijumlah 5 tambah 3 tambah 4 itu 12, nggak sesuai. Tentunya siswa akan mencoba operasi yang lain, misalkan kali 5 kali 3 kali 4, dan dari situ siswa menduga ternyata benar bahwa volume dari balok nomor 1 ini dapat digunakan dengan cara mengalihkan panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian konjektur tersebut digunakan atau divalidasi, istilahnya mungkin dengan balok yang kedua, kemudian dia mengalihkan panjang, lebar, dan tingginya, dan ternyata volumenya adalah panjang, lebar, tinggi. Kemudian siswa diajak, kalau tadi panjangnya merupakan bilangan-bilangan tertentu, begitu pula lebar dan tingginya, kali ini panjangnya itu kita ajak ke dunia simbol dengan P, lebarnya L, dan tingginya T. Melihat
pola dari yang sebelumnya, siswa memperumum atau mengeneralisasi tentunya bahwa volume dari balok dengan panjang P, lebar L, dan tinggi T. Kalau tadi PLT-nya dikalikan, tentunya siswa akan mengisi pada kolom yang PLT tadi. Terakhirnya adalah volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kesimpulan tersebut diisi pada kotak yang di bawah. Itulah proses generalisasi dalam menemukan rumus volume dari balok. Selamat belajar.